Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jemaah doakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Terutama sampai malam ini kita masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan untuk berpuasa sampai ke hari ke-15. Semoga Allah berikan juga kemampuan kita, kesempatan kita berpuasa hingga tuntas full 30 hari atau 1 bulan pun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, teladan kita hingga akhir hayat kita insyaallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini sepertinya sudah nampak jamaah semakin maju. Kalau bahasa kerennya semakin maju ke depan. Yang di belakang sudah mulai berkurang. Ini pada hakikatnya nantinya kembali ke jamaah asal. Jamaah subuh yang tetap, jamaah isya maghrib yang tetap, jamaah asar mungkin itulah yang akan sukses insyaallah menjalani Ramadan ini. Mudah-mudahan insyaallah. Kita juga berharap mungkin peserta didik baru ya, atau jamaah-jamaah yang baru memulai juga ada perubahan ke depan menjadi jamaah tetap tambahan. Dikhawatirkan kalau seandainya jamaah tetap kemudian meninggal tidak ada lagi berganti. Itu sungguh sangat dikhawatirkan. Kita melihat mungkin pada saat kita berdiri sholat karena kita sering beriringan dengan teman kita sudah tahu posisi ini Bapak Syukri misalnya, ini Bapak Ketua BKN, ini Bapak Munawir misalnya. Kita tahu semua posisinya. Tapi ketika dicabut nyawa misalnya, diizinkan oleh Allah untuk kembali ke hadratnya, mulai terasa posisi Bapak itu tidak ada lagi, Bapak ini tidak ada lagi, ini tidak ada lagi. Tinggallah saya, tinggallah saya, itulah saya. Maka bagaimana kalau tiba-tiba ya orang lain tidak ada lagi, yang ada hanya kita? Apakah ada tak terbersih dalam pikiran kita bahwa malaikat pun sudah berada samping kita juga? Malaikat maut sudah berada di samping kita juga untuk mengambil nyawa kita. Itu sebenarnya harus ada dalam pikiran seperti itu. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati. Wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan diri untuk setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Orang beriman itu ternyata orang yang cerdas. Kita berharap yang disebut oleh Rasulullah SAW itu orang cerdas termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita renungkan, kita bayangkan kenapa orang-orang beriman ini padahal yang diimani itu sesuatu yang tidak nampak. Bicara Allah tidak nampak, tidak bisa kita lihat. Bicara para malaikat tidak bisa kita lihat. Bicara para nabi dan rasul kita tidak perlu bertemu, tidak nampak. Bicara Al-Quran dan hakiki di lauh mahfuz tidak nampak juga. Bicara kiamat tidak nampak juga. Qadar dan qadar tidak nampak juga. Semua tidak nampak. Tapi semua kita yakin. Buktinya memenuhi panggilan Allah. Itu sebenarnya apresiasi tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ketika kita mau menghadiri
panggilannya. Makanya dalam Al-Quran itu sering disebut kalimat ya ulul albab, la'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan mereka berpikir, mudah-mudahan mereka punya hati untuk merenungkan bahwa ini adalah panggilan Allah. Kalau kita tanya sama orang-orang yang ada di luar sana, pernahkah kalian mendengar suara azan? Pasti semua mendengar azan. Makanya kalau kita lihat makna azan itu, ketika suara muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita dianjurkan mengucapkan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita juga asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga kita. Ketika hayya 'alas shalah, bukan lagi hayya 'alas shalah jawabnya, tapi la haula wala quwwata illa billah. Itu panggilan, yuk kita sholat. Hayya 'alas shalah, yuk kita, mari kita sholat. Jawaban kita itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hayya 'alal falah, jawabannya juga la haula wala quwwata illa billah. Ternyata di situ ya, khusus ketika disebut hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah itu hanya orang-orang khusus yang sanggup. Orang-orang yang lain kita lihat begitu banyak di dunia ini, di sekeliling kita begitu banyak, tapi suara azan mereka biasa saja, tidak ada pengaruh apa-apa. Maka sungguh sangat dikhawatirkan. Sebenarnya ketika kita sudah ada nilai-nilai iman itu dalam hati kita berupaya juga mengetuk pintu teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar mereka juga secara perlahan juga sadar. Kalau tidak, ini mati kita, meninggal kita semuanya, nggak ada lagi generasi. Habislah ketika tidak ada suara azan, suara zikir, suara lantunan Al-Quran, maka kiamat pun sudah terjadi. Kalau mau tertunda sedikit, ya banyaklah berzikir, ucapkan, sebutkan nama-nama Allah. Jamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting, tidak boleh kita menganggap ini sepele, kita anggap remeh. Kami punya teman yang beliau ini tinggalnya di Jepang. Kebetulan selama beliau tinggal di Aceh menjadi ketua remaja masjid, pasti aktif di masjid. Ketika beliau pindah ke Jepang, kerja di sana, juga di bengkel kerjanya, bersama orang-orang yang mungkin nggak punya Tuhan, nggak percaya kepada Tuhan. Dia karena basicnya agama juga ada, sudah ditanamkan oleh guru-guru kita di sini, dia tetap menjaga sholatnya. Tapi sayangnya di sana tidak berlaku waktu istirahat zuhur, tidak berlaku. Istirahat asar tidak berlaku, maghrib isya nggak ada. Mereka tidak mengerti. Bagaimana kita? Kita harus curi-curi waktu. Jadi ketua masjid ini yang pergi ke Jepang, beliau cari kapan kira-kira jadwalnya, mungkin alarmnya bunyi semuanya. Nah, beliau saat itulah mencuri waktu untuk melaksanakan sholat. Dan sholat itu tidak boleh lama-lama. Sebentar saja boleh sholat, cepat-cepat. Bahkan kawan-kawannya heran, apa yang kamu setiap hari seperti itu? Apa itu? Orang di Jepang nggak ngerti. Nah, mungkin bagi kita biasa saja, anak-anak kecil menjadi saya ikut, langsung kita sholat, anak-anak langsung praktek. Di sana mereka tidak tahu. Makanya ada orang Jepang yang mu'alaf, dia pindah ke Malaysia, dia menyampaikan kepada orang Malaysia bahwasanya orang beriman di Indonesia itu besar dosanya. Maka kaget orang Malaysia dalam forum sedang acara muktamar secara besar, perkumpulan orang-orang Muslim. Mu'alaf ini menyampaikan bahwa orang Indonesia, orang Melayu ini paling besar dosanya kepada Allah. Kalau pertanyaannya kenapa? Karena mereka membiarkan orang-orang di luar sana tidak paham, tidak mengerti Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Mereka menganggap orang Melayu, orang Indonesia ini hanya memikirkan diri sendiri. Ya sudah, sholat, nggak mengajak orang lain. Mungkin mengajak pun orang yang ke masjid selalu. Yang kena marah selalu orang ke masjid. Ada itu, sudah dia berceramah tadi ulul lintas dalam diri. Orang luar anak kita. Tapi apa? Tinggal kita buat datang. Ulul lintas itu hanya datang, tidak ada tantangan. Maka orang Jepang mengatakan dosa paling besar itu adalah orang Muslim lain. Sehingga mulailah secara perlahan-lahan membuat program dakwah untuk non-Muslim. Di Jepang sekarang sudah mulai ada anak muda yang menggunakan headset itu memasukkan suara lantunan ayat Quran dalam telinga mereka. Coba dengar lagu ini keren atau tidak. Ternyata ketika mereka mendengar, ini beda di suaranya. Ini bukan lagu biasa. Lagu apa ini kok indah sekali?
Ternyata mereka ketika diperdengarkan ayat Quran menarik bagi mereka. Banyak sekali yang masuk Islam. Jemaah kata Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu kita perhatikan, perlu kita pikirkan, jangan sampai putus generasi kita. Ini menurut hasil survei ya, bahwa segala kemaksiatan itu sudah mulai meningkat sekali di negeri kita. Dan hal narkoba, perzinahan itu sudah bahaya sekali. Bahkan LGBT tersebar di mana-mana. Itu kalau kita tenang-tenang saja berbahaya. Bisa-bisa sedang kita duduk seperti ini, Allah gulingkan alam ini. Allah jungkir balik. Fondasi berada di atas, atap-atap ke bawah dulu. Lagi yang terjadi ke kaum-kaum sebelumnya. Tapi kita tidak boleh diam-diam saja kalau kita sudah merasa belum karena iman. InsyaAllah yang karena benar ada permohonan lain kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Hadirin yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, di momen Ramadan sisa beberapa hari lagi ini juga kita perkuatkan amal kita ya, berupaya untuk memaksimalkan ibadah kita. Jangan sampai tersia-siakan. Waktu yang masih ada ini coba kita upayakanlah. Jangan sampai ada mungkin karena menganggap hari ke-15 sudah mulai lelah. Ya sudah dapat mungkin kemarin ampunan, mungkin sudah cukup lah. Tidak boleh seperti itu. Kita tetap berupaya memaksimalkan ibadah kita. Apa saja yang harus kita lakukan ketika berada di ini sedang fase maghfirah menurut para ulama? Berharap banyak-banyak ampunan. Istighfar, ya istighfar. Memangnya apa keutamaan istighfar? Ternyata ketika dipelajari, istighfar itu memiliki keutamaan yang besar. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan seorang imam ya, pada waktu itu Imam Ahmad, beliau berada di negerinya, malam itu tidak bisa tidur, hatinya tidak nyaman, berisik, seperti ada sesuatu yang harus ditunaikan. Beliau minta kepada Allah, ya, pada akhirnya menyimpulkan beliau harus keluar rumah. Kenapa keluar rumah? Tidak tahu juga kenapa. Yang penting harus keluar rumah. Ketika beliau menuju ke suatu tempat, sudah jauh perjalanannya, di sana kebetulan sedang melaksanakan sholat berjamaah, beliau pun ikut melaksanakan sholat berjamaah bersama jamaah di daerah tersebut. Lalu karena capek, kelelahan dalam perjalanannya, beliau memilih istirahat sejenak. Pada saat orang lain keluar, orang pulang ke rumah, beliau tidak pulang, tapi tidur sebentar dalam masjid. Karena di masjid itu ada peraturan bahwasanya tidak ada yang tidur di dalam masjid, tidak boleh tidur di masjid. Mungkin kita juga menulis seperti itu. Di dalam masjid ada yang membuat seperti itu, tidak boleh tinggal di masjid atau dilarang tidur di masjid. Syekh Ahmad ini, beliau merasakan itu, disuruh keluar sama marbot di dalam masjid, khadim masjid. Mohon maaf, wahai Syekh, tidak ada tempat untuk orang yang menginap di dalam masjid. Mohon untuk keluar saja. Maka Syekh ini selaku musafir, orang yang dari negeri yang lain datang ke tempat orang, pastilah menjaga adab-adab sesuai dengan prosedur yang ada di kantor tersebut. Maka beliau pun keluar. Dikira sama marbot ini sudah aman, sudah pulang mungkin. Ternyata setelah diberes-beres, matikan lampu, dan segala macam, pas marbotnya keluar, dilihat Syekh itu masih berada di teras, tidur di teras. Lalu kemudian marbot ini pun meminta Syekh itu, mohon maaf Syekh, segera keluar, jangan lagi berada di sini, tidak ada izin untuk tidur di masjid, segera. Sampai dalam riwayat itu disebutkan Syekh itu sampai didorong-dorong, mohon maaf. Lalu kemudian di samping masjid itu ada sebuah rumah, yang mana di rumah itu ada seorang kakek-kakek sedang membuat roti. Lalu ketika melihat ada seorang musafir yang didorong-dorong, diusir, maka kakek itu pun memanggilnya, wahai musafir, datanglah ke rumah saya, biar di sini saja kamu istirahat. Maka segera Syekh ini masuk ke rumah yang membuat roti. Lalu kemudian istirahat sejenak di sana sambil melihat gerak-gerik Syekh yang sedang membuat roti. Ada yang menarik, ada yang unik. Di mulut yang membuat roti ini, di mulut kakek ini selalu tergerak-gerak, seperti ada sesuatu yang diucapkan. Terdengar istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dan sejenisnya. Lalu kemudian Syekh ini bertanya, Ahmad ini bertanya, wahai kakek, sejak kapan engkau mengucapkan zikir seperti ini?
Kata kakek itu, saya sudah puluhan tahun mempraktikkan ini. Memangnya apa keutamaan yang kau dapatkan selama ini? Jawab kakek itu, sudah semua yang kau minta sama Allah diterima. Semuanya, ya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tidak ada yang tidak diterima? Ada satu yang tidak diterima, belum diterima sama Allah. Apa itu? Aku selama ini berkeinginan bertemu dengan ulama besar, namanya Ahmad, Syekh Ahmad bin Hanbal. Maka Syekh pun tersentak beliau, kaget mendengar apa yang disampaikan oleh pembuat roti itu. Masya Allah, hari ini doamu sudah terima juga. Ternyata aku tidak nyaman risih hanya karena zikirmu ini. Masya Allah. Akhirnya tuntaslah semuanya permintaan pembuat roti itu diterima karena beliau berdiri. Zikirnya apa? Astagfirullah, astagfirullah. Kalau mau lebih sempurna, ada zikir Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalau memungkinkan kita ucapkan zikir itu, silakan kita baca setiap hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Itu paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ucapkan zikir tersebut. Kalau seandainya tidak memungkinkan, mungkin waktunya singkat ya, atau dalam perjalanan kita ya ringan-ringan saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita juga mendengar kisah Nabi Nuh pada saat beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ternyata kaumnya kaum yang pembangkang. Ya. Usia Nabi Nuh pernah cukup panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan kaumnya. Ternyata kaumnya tidak mau dengar. Pada saat mereka nggak mau dengar, kan Nabi Nuh merasa agak sedikit berat lah, seperti hampir-hampir kesal, hampir-hampir kecewa. Sekian lama hidupnya menyampaikan dakwah cuma sedikit saja yang ikut, sekitar 40 orang. Padahal usia beliau 950 tahun. Lalu kemudian beliau meminta kepada kaumnya, wahai kaumku, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Allah. Apa yang didapatkan kalau kita ampun? Kata Nabi Nuh, yursilis samaa 'alaikum midra. Allah akan menurunkan hujan yang besar. Ternyata pada masa itu orang untuk mendapatkan air hujan itu sulit sekali. Bertahun-tahun harus menunggu hujan. Kata Nabi Nuh, kalau seandainya kalian istighfar, insyaallah Allah turunkan hujan deras lebat hujan rahmat. Apalagi diberikan kalau seandainya kalian istighfar, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalau kalian beristighfar, maka Allah sayang, Allah akan memberikan kepada kalian wa yumdidukum bi amwal. Amwal itu jamak. Kalau mufradnya malun, diberikan harta. Amwal, harta-harta. Begitu banyak harta akan diberikan kepada kalian. Wa banin, juga nanti akan diberikan kepada kalian keturunan. Ternyata kaum Nabi Nuh itu banyak yang mandul-mandul. Mereka ada masalah ya, sehingga banyak yang tidak memperoleh anak. Maka jadi Allah kata Nabi Nuh, kalau seandainya kita istighfar, insyaallah akan diberikan harta yang banyak dan anak yang banyak. Mungkin itu bisa kita praktekkan kalau kita terkendala ingin punya keturunan. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Menangis-nangis setelah kita minta. Allah itu Maha Kuasa. Itu mudah kalau seandainya Allah izinkan untuk kita. Apalagi akan diberikan? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Juga nanti akan diberikan surga yang mengalir air-air di bawahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keutamaan istighfar. Mungkin banyak amal-amal yang lain yang bisa kita lakukan. Insyaallah dapat menghapus dosa, termasuk salawat di antaranya, ya, termasuk kebaikan-kebaikan yang lain. Jangan sia-siakan waktu sekitar 15 hari lagi ini. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah turunkan rahmat kepada kita, Allah ridha kepada kita, Allah jauhkan kita dari api neraka. Selamat iman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.